Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara semuanya yang ada di tempat ini di gereja dan juga yang ada di rumah. Mari saudara sekalian, kita akan bersama dengan penuh sukacita untuk menghadap akan hadirat Tuhan, untuk bersama beribadah di dalam ibadah raya. Kita akan memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kita akan mencari wajah Tuhan. Ada perjumpaan dengan Tuhan yang sangat indah, yang sangat manis. Dikala kita mempunyai satu kerinduan yang kuat untuk mencari Tuhan selalu di dalam segala situasi dan kondisi apapun. Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari saudara, kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan lebih dahulu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari yang sangat indah ini, kami seluruh sidang jemaat-Mu datang menghadap akan hadirat-Mu. Kami merasakan satu ketenangan dikala kami dekat dengan Engkau ya Tuhan. Situasi yang terjadi di dalam kehidupan kami tidak akan menggoyahkan iman percaya kami ya Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang layak dimuliakan oleh setiap umat Tuhan yang takut akan Tuhan. Rekan pimpin ibadah raya pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya di dalam kendali Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami siap datang kepada Engkau. Kami siap meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dipakai dengan penuh kuasa dan urapan Tuhan. Nah, firman Allah, benih yang akan ditaburkan, akan memberikan ya Tuhan Yesus pembentukan karakter di dalam kehidupan kami. Sepanjang hidup kami, dengan dasar kebenaran firman-Mu, kami tetap kuat di dalam menjalani perjuangan iman bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sukacita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amen. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku,
kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oh, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Syukur Tuhan. Amin. Haleluya. Kemurahan-Mu tak henti-hentinya atas hidup kami, Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Oh, haleluya. 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 Puji Tuhan. Oh, heran dalam hidup kami, Tuhan. Oh, syukur. Haleluya. Amin. Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Syukur kepada Engkau, Tuhan. Amin. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan di dalam hidup setiap kita. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah penara dan kota perlindungan. Amin.
Dia. Amin, haleluya, syukur. Silakan duduk saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari saudara siapkan hati kita untuk kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Puji Tuhan. Tuhan, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tanpa seizin-Mu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, 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 haleluya.
haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Puji syukur, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini, pada pagi hari ini kami boleh datang mengambil Engkau. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan itu baik dan sangat baik dan luar biasa baik. Kami boleh beribadah kembali untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, mengurapi hamba-Mu, mengurapi sidang jemaat Tuhan yang ada, supaya mereka boleh mengalami kasih karunia dan berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami menaikkan doa ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian serta saudara semuanya yang ada, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kita. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, dan seperti tema kita yaitu bangkit dan menjadi terang. Kita harus bangkit terlebih dahulu sebelum menjadi terang. Kita akan lihat satu tokoh di dalam Alkitab yang mereka tetap bangkit ketika mengalami masa-masa yang sulit. Kita ambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudara-saudaraku sekalian, inilah Mazmur Daud yang mengajarkan kepada kita mengecap dan melihat, merasakan dan melihat kebaikan Tuhan. Ya. Kita banyak dengar lagu semacam ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ya, saudaraku sekalian. Nah, kita bisa bergirang, kita bisa bernyanyi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu pada masa apa? Ya. Oh, masa aman, masa nyaman, masa dalam berkat-berkat Tuhan, kita bisa bersaksi, oh Tuhan itu baik. Tapi dapatkah kita mengatakan seperti Daud? Karena ketika Daud mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, dia bukan pada masa yang nyaman. Karena kalau saudara baca ayat yang pertama, saudara akan temukan demikian. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Ya, saudaraku sekalian, ketika dia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Ngapain sih saudaraku sekalian? Kalau saudara baca ayat ini, saudara akan temukan di dalam 1 Samuel 21 ayat yang ke-12, atau ayat sebelumnya dan sesudahnya itu menceritakan tentang Daud ketika di Gad, ketemu Raja Gad, dan kemudian menjadi sangat ketakutan. Ya, Daud ada dalam pelariannya dikejar oleh Saul. 1 Samuel 21 ayat yang ke-12 katakan demikian. Dia menjadi takut sekali kepada Akis raja orang Gad itu.
Artinya apa? Bahwa Daud pada waktu itu mengalami masa-masa ketakutan yang luar biasa karena takut ditangkap dan dibunuh oleh orang Gad. Kalau saudara baca cerita sebelumnya, ketika Raja Daud dikejar oleh Salomo untuk dibunuh, dia melarikan diri dan bertemu dengan Imam di Nob, dan kemudian dia sudah kelaparan, dia dikasih makan. Kemudian dia lari lagi dan ketemu Raja Gad ini dan hendak dibunuh, saudaraku sekalian. Maka dia pura-pura tidak waras. Dan kalau saudara baca lagi setelah ketemu orang Gad dilepaskan ini, kemudian dia lari lagi ke gua Abdullam. Di situ Daud bersembunyi dan kemudian dia ketemu dengan 400 orang yang juga bermasalah. Artinya apa, saudara? Daud pada masa itu adalah masa-masa di dalam kesesakan, masa-masa ada di dalam tekanan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Tapi dia masih bisa berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, saudara, dia masih dapat merasakan, mengajak orang lain, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Satu lagu mengingatkan bagi kita demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyanya di dalam hidupku, ku sadar tentang jamahan Tuhan dan hatiku memuji Dia. Jadi ketika Daud mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, dia tidak hanya melihat pada persoalan yang di depannya, tapi dia merenungkan kasih Tuhan. Sejak dia jadi gembala domba yang tidak dianggap, sampai kemudian dia membunuh Goliat, sampai dia menjadi orang yang hebat, yang perang selalu menang, saudaraku sekalian. Walaupun untuk saat itu dia ada di dalam masa-masa sulit, tapi dia selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, ketika mungkin kita saat ini mungkin mengalami masa-masa di mana yang tidak menyenangkan, tapi jangan melihat apa yang di hadapan kita pada masa sekarang ini. Lihat, renungkan kasih Tuhan sepanjang hidup kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, mari kita belajar mengapa Daud bisa dapat mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, walaupun dia mengalami masa-masa tertekan yang hebat. Ya, yang pertama dia dikatakan karena hidupnya itu selalu memuji Tuhan. Ayat yang kedua katakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepada Dia tetap di dalam mulutku. Ya, Mazmur 34 ayat yang kedua mengatakan puji-pujiannya tetap di dalam mulutku. Daud itu orang yang hebat, walaupun dia selalu memuji Tuhan. Saudara, perhatikan ketika Daud masih di istana Saul, bukankah dia menghibur Saul yang kerasukan, yang lagi marah dengan pujian-pujian kecapinya. Memang dalam hidupnya sudah terbiasa untuk memuji Tuhan, saudaraku sekalian. Daud itu, ya, makanya saudaraku sekalian, biasakan dalam hidup kita itu memuji Tuhan. Ada satu lagu yang sangat lama yang nyanyikan ini. Ada musik dalam hatiku yang berbunyi seperti nyanyian surga. Ada nyanyian dalam hidupku, nyanyian dari cintanya. Loh, saudara, hidup di dalamnya karena selalu merasakan cinta kasih Tuhan. Dia merasakan
Ada musik dalam hatiku yang berbunyi seperti nyanyian surga. Ada nyanyian dalam hidupku, nyanyian dari cintanya. Kalau saudara selalu merenungkan, merasakan cinta kasih Tuhan, maka ada satu nyanyian yang keluar dalam hidup kita. Kita selalu pengennya memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Makanya saudara ikutkan, Daud pun berkata, ya, satu hal telah kupinta kepada Tuhan, itu yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Dia rindu selalu pada bait Tuhan, dia rindu untuk memuji Tuhan. Makanya kalau hidupnya penuh dengan pujian, penuh selalu memuliakan Tuhan, maka pada masa kesesakan pun dia tetap dapat memuji Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita lihat dalam hidup kita sendiri. Kapan kita ini memuji Tuhan? Ya, apakah pujian kita kepada Tuhan itu dipengaruhi oleh keadaan kita? Ya, saudaraku sekalian, kalau hidup kita ini memuji Tuhan karena masih dipengaruhi dengan keadaan kita, aduh, kita belum bertumbuh dewasa. Ya, tapi kita harus tahu bahwa kita ini memuji Tuhan bukan karena dipengaruhi oleh keadaan kita. Saudara, kita lihat ada contoh di dalam Alkitab, orang yang tidak bisa memuji Tuhan, tidak bisa mempermuliakan Tuhan, bahkan hidupnya hanya bersungut-sungut walaupun sudah dipeliharakan oleh Tuhan. Kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Orang Israel dikatakan demikian, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Saudara-saudara sekalian, kita lihat bangsa Israel. Dikatakan mereka bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka. Pertanyaannya, apakah mereka itu memiliki nasib buruk? Enggak loh. Sandang pangannya itu sudah dijamin oleh Tuhan. Dalam perjalanannya dia keluar dari negeri Mesir, mau masuk ke tanah perjanjian. Berapa banyak mujizat yang dia alami. Bahkan sandang pangannya dijamin oleh Tuhan karena tiap hari mereka makan roti mana. Roti yang segar rasanya seperti madu yang memberikan kekuatan. Mereka tidak bekerja dan tinggal mengambil roti itu setiap hari. Dikatakan juga bahwa pakaian dan sepatunya dalam perjalanan tidak rusak. Kalau sudah demikian sebenarnya kalau mau diukur apakah kekurangan? Enggak. Hanya kebosanan yang ada dalam diri. Iya kan? Oh, kok tiap hari makan roti itu terus? Padahal pemeliharaan Tuhan ada. Tapi nggak pernah bersyukur. Banyak kali orang itu sudah dipelihara Tuhan nggak pernah bersyukur di dalam hidupnya. Ya, orang kalau sudah nggak tahu bersyukur, berapapun dia dikasih, selalu nggak bisa mengucap syukur. Itu orang Israel, makanya dia dimurkai oleh Tuhan. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, makanya Alkitab itu selalu mengajar bagi kita mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena itu yang diinginkan Allah Tuhan kita. Ya, saudaraku sekalian. Tapi saudara perhatikan, orang yang mengucap syukur kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang menang. Kalau saudara perhatikan bagaimana Paulus dan Silas, ketika dia melayani Tuhan, dia mengalami masa-masa sulit. Kisah Rasul 16 ayat 23 dan hingga 25, demikian pun di firman Tuhan.
Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Loh, saudara, 23 mereka didera, dipukuli, dimasukkan penjara, ruang isolasi yang paha tengah, yang dalam, kakinya dirantai dengan kuat. Mungkin kalau orang biasa stres, ya depresi, tapi Paulus dan Silas enggak. Dia tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, dalam hidup kita, apapun yang terjadi, kita tetap dapat memuji Tuhan. Ya, kita dapat memuliakan Tuhan. Nah, inilah yang utama. Daud dapat memuliakan Tuhan, dapat memuji Tuhan pada masa-masa sulit. Ya, saudara, bagaimana hidup saudara dan saya? Ketika masa-masa kesesakan, apakah saudara masih tetap memuji Tuhan? Ingat, kekristenan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan, tetapi justru dia mempengaruhi keadaan, mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Karena apa? Ada sukacita di dalam hidup kita. Ya, ada musik dalam hatiku dan berbunyi seperti nyanyian surga. Ada nyanyian dalam hidupku, nyanyian dari cintanya. Kalau kita merenungkan kasih Tuhan, ya, kalau kita merasakan cinta kasih Tuhan, keadaan tidak pernah akan membuat kita menjadi nglokro, menjadi lemah. Tapi hidup kita penuh semangat seperti Paulus dan Silas memuji Tuhan. Sejauh mana saudara bisa memuji Tuhan? Ya. Yang kedua, kenapa Daud tetap dapat merasakan, mengecap dan melihat kebaikan Tuhan pada masa-masa sulit? Saudaraku sekalian, ayat 5 dan 6 katakan demikian dari Mazmur 34. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Aku mencari Tuhan dan Dia menemukan aku. Ya, saudaraku, Ia menjawab aku, melepaskan aku dari segala kegentaranku, ketakutanku. Tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Memandang kepada Tuhan, memandang wajah Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah dipermalukan. Ya, saudaraku sekalian, mencari Tuhan. Nah, saudara, banyak orang bisa katakan gini, ya kalau kita ini susah mencari Tuhan. Pertanyaannya, apakah benar-benar kita ini mencari Tuhan? Atau kita ini hanya sekedar tahu teorinya? Berapa banyak orang tidak dapat mencari Tuhan dan tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Walaupun dia katanya orang Kristen. Ya, cari Tuhan. Ya, saudara-saudaraku sekalian, mencari Tuhan, Matius 7 ayat yang ke-8 katakan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Cari Tuhan, ya, mencari Tuhan, ya saudaraku sekalian, itu yang harus kita lakukan. Apakah kita memberikan waktu setiap hari untuk mencari Tuhan, memandang wajah Tuhan? Ya, saudara-saudara sekalian, kita harus selalu belajar setiap hari memandang wajah Tuhan, mencari Tuhan dengan saat-saat teduh kita, membaca Alkitab, menyembah Tuhan, berdoa. Itulah yang akan memberikan kekuatan bagi kita.
ketika masa-masa sulit dan kita dapat menemukan Tuhan. Ada satu kisah, ada kesaksian seorang anak Tuhan katakan demikian. Ya, dia katakan, aduh nanti saya akan mencari Tuhan. Kalau susah tuh ya gampang cari Tuhan. Ya, dan tapi ketika dia mengalami kesusahan, dia bilang ternyata ya tidak gampang. Saya tidak bisa berdoa. Kenapa? Ya, nasihat datang, berdoalah kamu senantiasa, walaupun keadaan aman. Sehingga ketika keadaan tidak nyaman, kamu tetap bisa berdoa. Saudara-saudaraku sekalian, cari Tuhan itu setiap hari. Ya, saudaraku sekalian, cari Tuhan setiap hari. Cari apa pesan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui penyembahan. Maka disitulah kita akan dapat merasakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan di dalam kitab Lukas tentang seorang janda yang miskin. Yang tekun mencari Tuhan. Ya, janda yang miskin datang kepada hakim yang jahat. Hakim yang jahat tidak mempedulikan. Tapi janda yang miskin itu selalu mencari setiap hari. Sampai hakim yang jahat katakan, daripada dia mengganggu aku, dia lebih baik aku luluskan permintaannya. Saudara, kalau hakim yang jahat saja didatangi orang terus-menerus, akhirnya dia melakukan apa yang diminta. Apalagi Allah kita yang baik. Tuhan katakan cari, maka kamu akan menemukan. Ya, mintalah maka kamu akan mendapat. Mencari Tuhan, saudara pun juga harus memiliki keyakinan. Ya, berdoa itu harus memiliki keyakinan. Markus 11 ayat yang ke-24 katakan, jikalau kamu berdiri berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Yakin. Ya, saudara. Yakin. Menyerahkan hidup kita, yakin bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, kalau hidup saudara selalu mencari Tuhan tiap hari, ya, tiap hari kita bertemu dengan Tuhan, maka pada masa kesesakan kita nggak akan pernah merasa sesak. Kita masih bisa seperti itu Daud. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Wah enak loh saudara yang hidup dengan Tuhan. Kalau kita selalu tiap hari mencari Tuhan, ya. Lagu lama katakan, cari Dia saja yang bisa tolong, Dia kuasa selamatkan jiwamu. Cari Dia saja yang bisa tolong, ikutlah Yesus juru selamatku. Loh enak ya. Oh, puji Tuhan. Yang ketiga, saudaraku sekalian, bagaimana kita dapat memuji Tuhan pada masa kesesakan. Ayat yang ke-14 dan 15, demikian bunyi firman Tuhan. Dari Mazmur pasal yang ke-34. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, pada masa sekarang ini kita sulit kalau baca di medsos membedakan yang benar dengan yang salah. Yang benar dengan yang hoax. Ya, saudaraku sekalian, demikian juga. Kadangkala banyak orang senang memberitakan hal-hal jeleknya orang lain, bahkan ngarang cerita. Ya, perkataan-perkataan yang jahat. Firman Tuhan katakan mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Saudara tidak bisa memuji Tuhan dan tetapi mulut saudara sendiri pun juga mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat dan menipu. Firman Tuhan dalam kitab Yakobus katakan mata air tidak mungkin mengeluarkan dua rasa, baik asin maupun tawar. Hidup saudara dan saya, ya,
Kalau kita mau hidup, kita dapat memuji Tuhan selalu. Keluarkan ucapan-ucapan yang baik. Keluarkan ucapan-ucapan yang benar. Jangan yang jahat. Jangan yang memfitnah. Jangan suka mengadu domba. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, tetapi biarlah hidupmu mengeluarkan perkataan yang baik. Mendatangkan berkat. Ya, saudaraku sekalian, saya seringkali memberikan contoh tentang perkataan itu adalah Nabal dan Abigail. Nabal, orang datang dengan damai jadi marah karena ucapannya. Tapi Abigail, orang yang datang dengan kemarahan, dengan ucapan Abigail, orang itu menjadi lembut. Di mana kita berada? Apakah kita seperti Nabal ataukah seperti Abigail? Ucapan-ucapan yang mendatangkan berkat. Orang yang diurapi Tuhan, Yesaya pasal 61, 62, itu maka ucapan-ucapannya akan membangkitkan semangat orang lain. Roh Tuhan Allah padaku, membawa aku untuk dapat mengatakan, memberitakan kabar kesukaan. Ya. Nah, oleh sebab itu mari kita hidup dengan ucapan yang benar, ya. Jangan yang jahat, mendatangkan kehancuran, mendatangkan fitnah, saudaraku sekalian, mendatangkan permusuhan. Tapi justru kita ucapan-ucapan yang mendamaikan. Firman Tuhan katakan, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Perdamaian itu bukan hanya sekedar didoakan, tapi bagaimana kita aktif. Ya. Kita aktif, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saudara, dalam kitab Matius dikatakan, kalau engkau akan mempersembahkan korban dan kau ingat sesuatu terhadap saudaramu, biarlah engkau tinggalkan korbanmu dan engkau datangi saudaramu, berdamailah terlebih dahulu. Selama itu masih bisa dilakukan. Loh, saudaraku sekalian, kita lihat ya, kalau di dalam Markus pasal yang ke-11 pun ayat yang ke-25 katakan, jikalau kamu berdiri berdoa, maka ampunlah terlebih dahulu saudaramu supaya engkau pun diampuni. Ya, saudara, doa Bapa kami mengajar kita untuk mengampuni, mencari perdamaian. Dan saudara tahu apa hasil dari perdamaian? Mazmur 37 ayat 37 katakan demikian. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ya. Sebab pada orang yang suka damai ada masa depan. Saudara-saudaraku sekalian, jadi saudara belajar suka damai, akan ada masa depan dalam hidupmu. Ya, berusahalah untuk mendapatkannya. Nah, saudara, inilah rahasianya Daud dari Mazmur 34. Kenapa dia masih bisa katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Walaupun dia mengalami kesesakan. Karena pertama, puji-pujian selalu ada di dalam mulutnya. Ya, dia selalu memuliakan Tuhan. Yang kedua, karena hidupnya tiap hari mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan. Dan yang ketiga, karena dia menjauhkan dari bibir yang menipu, ya, tetapi dia selalu mencari perdamaian. Amin. Kita datang pada Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Ajar kami dapat memuji Engkau di setiap waktu. Ajar kami merenungkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Allah melalui Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah memeliharakan kami. Dan biarlah kami belajar seperti Daud, yang di dalam mulut kami selalu ada pujian-pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Yang di dalam setiap hari kami selalu mencari Tuhan, menikmati baik Tuhan. Dan ajar baik kami selalu mencari perdamaian dengan ucapan-ucapan yang baik,
ucapan-ucapan yang mendatangkan berkat. Ajar kami Tuhan, hidup dengan penuh sukacita yang daripadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami hidup mempermuliakan Engkau. Pertolongan Tuhan selalu ada, berkat kasih karunia dan perlindungan Tuhan selalu ada. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, di masa-masa yang sulit mereka tetap mencari Tuhan. Mereka tetap mencari Tuhan. Dan mereka boleh melihat kebaikan Tuhan, merasakan keindahan hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur ibadah ini sudah berakhir dan kiranya berkat kekuatan kesehatan, damai sejahtera sukacita, kelimpahan hidup yang daripada Tuhan, berkat kasih karunia perhatian dan pemeliharaan Tuhan dimanapun kami berada, selalu menyertai kami di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kami. Amin. Tuhan memberkati.